Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Nabila Muija. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karena menjadi dasar untuk memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam proses pendidikan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses membentuk manusia yang berpengetahuan, bermoral, dan mampu menghadapi perubahan zaman serta kritis dan bijaksana. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan dengan cara membersihkan landasan berpikir yang sistematis dan rasional. Dalam hal eksistensi, filsafat ilmu membantu menjelaskan mengapa ilmu pendidikan diperlukan dalam kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, sikap sosial, dan kemampuan memecahkan masalah kehidupan. Dalam aspek keilmiahan, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan berkembang berdasarkan metode ilmiah yang dapat diuji, dipertanggungjawabkan, dan terus diperbaiki sesuai perkembangan masyarakat. Sedangkan dalam aspek nilai, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan, etika, keadilan, dan moral, sehingga pendidikan tidak kehilangan arah dan tujuan. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan ilmu filsafat. Hal ini terjadi karena praktik pendidikan yang nyata memberikan pengalaman, persoalan, dan tantangan baru yang dapat menjadi bahan refleksi filsafat ilmu. Ketika dunia pendidikan menghadapi perubahan teknologi, perbedaan karakter peserta didik, atau persoalan moral dalam pembelajaran, filsafat ilmu hadir untuk menelaah kembali tujuan, metode, dan nilai pendidikan yang relevan. Dengan demikian, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Filsafat ilmu memberi dasar teoritis bagi pendidikan, sedangkan praktik pendidikan memperkaya perkembangan pemikiran filsafat ilmu. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah berbagai persoalan pendidikan melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi membahas hakikat atau realitas dari sesuatu yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apa hakikat peserta didik, apa tujuan pendidikan, dan apa yang dimaksud dengan belajar. Misalnya, jika peserta didik dipandang sebagai individu yang aktif dan kreatif, maka proses pembelajaran akan dirancang lebih partisipatif dan tidak hanya berpusat pada guru. Yang kedua ada epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran, metode penelitian, dan cara guru menyampaikan ilmu. Contohnya, pendekatan pembelajaran berbasis proyek menunjukkan bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui ceramah, tetapi juga melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan dilakukan secara etis. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membangun karakter, tanggung jawab, dan sikap sosial peserta didik. Karena ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu dapat menjadi alat untuk menganalisis berbagai persoalan pendidikan secara mendalam, mulai dari tujuan pendidikan,
kurikulum, metode pembelajaran, hingga dampak sosial pendidikan. Contoh konkretnya untuk penerapan filsafat ilmu ini dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum merdeka. Kurikulum ini lahir dari pemikiran bahwa peserta didik memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Secara ontologis, peserta didik dipandang sebagai individu yang unik dan aktif. Secara epistemologis, pembelajaran diarahkan pada pengalaman nyata, kreativitas, dan pemecahan masalah, bukan hanya hafalan. Sedangkan secara aksiologis, kurikulum menekankan pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Contoh lain dalam proses pembelajaran adalah penggunaan metode diskusi dan pembelajaran berbasis project. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi berperan sebagai fasilitator. Peserta didik diajak berpikir kritis, bekerja sama, dan menemukan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Hal ini menunjukkan penerapan filsafat ilmu dalam membangun pendidikan yang lebih humanis dan bermakna. Maka dengan demikian, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan karena menjadi dasar berpikir ilmiah, kritis, dan bernilai. Filsafat ilmu membantu pendidikan tetap berkembang sesuai kebutuhan zaman tanpa kehilangan tujuan utamanya, yaitu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan bermanfaat bagi manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.